Palembang ini kalau berdasarkan catatan tertulis itu Dakati, tapi berdasarkan dari tutur-tutur atau kata-kata dari para sesepuh dulu. Kalau berdasarkan penelitian dari Museum Wayang Jakarta, itu wayang kulit ini masuk ke Palembang itu pada abad ke-17. Di tahun 1986 itu di Kelurahan 36 Ilir ini pernah terjadi kebakaran. Jadi di belakang tempat saya ini rumah ketua kita, ketua sanggar. Jadi alat-alat dengan gamelan-gamelan itu ditinggalkan di situ di rumah ketua. Nah, di rumah ketua ini terjadi kebakaran. Yang tinggal di rumah ini berupa wayang-wayang yang tidak dipakai. Kalau wayang-wayang dipakai, yang dimainkan duduknya di rumah ketua di tahun 1986. Nah, itu juga dalangnya sudah bukan kakek saya lagi, sudah Abdur Rasid, Rusdi Rasid. Kalau di yang tahun 1950 tadi Abdur Rasid, kemudian turun ke anaknya Rusdi Rasid di tahun 1986. Dari tahun itu sampai tahun 90-an, wayang kulit Palembang ini mati suri lagi dan bangkit lagi setelah ada bantuan dari UNESCO mencari kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satunya wayang kulit Palembang ini di tahun 2004. Itu wong tua kita sudah meninggal galau. Jadi mencari generasi penerusnya itu oleh UNESCO diserahkan ke sini karena masih ada zuriatnya. Zuriatnya itu ialah kita di sini Kelurahan 36 Ilir, namun sanggarnya Sanggar Sri Wayang Kulit Palembang. Proses pembuatan wayang kulit ini tidak wayang kulit Palembang apa wayang kulit Jawa itu memakan waktu lama. Ada dari kulit sapi, ada kulit kebo, ada juga kulit kambing. Kalau yang ini kita pakai ini kulit kebo. Proses pembuatannya bisa makan waktu ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, tergantung dari kerumitan muat tatahan-tatahan rambut atau ukiran-ukiran dari pakaian-pakaian dari sewet-sewetnya ini. Persiapan pagelaran atau pertunjukan wayang kulit Palembang ini itu tidak lagi semalam suntuk pecah dulu. Jadi cuma sejam atau 2 jam. Ya sebelum main adalah berdoa-doa, berminta dengan Tuhan supaya pertunjukan kita ini lancar, tidak katik kendala apa-apa, tidak katik musibah apa-apa, sudah tuh cuaca bagus, tidak ada hujan. Paling kita berdoa itu baik, berminta dengan Tuhan. Kalau jumlahnya yang full itu 13 ekor wong. Jadi bisa kita pakai cuma wong 7, wong 8. Ada alat-alat yang kita kurangi tapi tidak ada mengurangi iringan musik yang nada-nada yang untuk mengiringi pementasan wayang kulit. Wayang kulit Palembang ini kalau pagelarannya tidak pakai sinden. Dan juga dalam wayang kulit Palembang tidak mukul kecek, pecak Jawa. Ada kecekan dalangnya yang mukul, tapi kalau Palembang itu ada asisten dalang yang di belakang yang mukul keceknya. Sama baik kalau alat-alat gamelannya sama. Alat gamelan tradisional, gendang, gong, gambang, saron, kenong, bonang. Itu sama. Tapi Palembang tidak pakai rebab, tidak pakai drum, tidak itu pakai. Jadi ada penambahan semenjak Sanggar Sri ini berdiri lagi, ada terbangan kita masuk ke sesuai ciri khas kita Palembang. Itulah beberapa penabuh iringan dalam pagelaran wayang kulit Palembang. Kalau harapan kami para pencinta seni, khususnya seni tradisional ini, kami ini mengharapkan banyak bantuan dari pemerintah. Karena maklumlah kalau pencinta seni-seni tradisional ini banyaklah wong pengangguran.
harapan yang sebenarnya lebih diperhatikan lagi kami nih. Kalau bisa dalam setiap ulang tahun apa yang pemerintah 5 menit jadilah kami ditampil ke, supaya jadi tidak bosan, tidak juga jenuh. Latihan terus kami setiap bulan, setiap minggu, tapi tidak pernah tampil-tampil. Itu seolah-olah ilmu yang kami punya nih tidak katik manfaatnya, tidak katik gunanya. Itu juga untuk memupuk supaya generasi penerus tuh ada bagi kami nih. Kalau kami cuma latihan baik, tidak pernah tampil-tampil, tidak katik wong yang nak melok lagi latihan, tidak melok lagi yang nak jadi dalang, karena, cuma latihan baik, nampil tidak pernah, mayai we. Itu harapan kami dari pelaku seni di Kota Madya Palembang ini. Sema ini ada budak-budak kecil yang pengen belajar, yaitu baru kelas 1 SMP, ada kelas 6 SD, ini atau baru kelas 1 SMP. Tidak kita tidak ada kita paksa, tapi dia kendak dewek jingok dari kakak-kakaknya pernah berangkat ke Jogja, pernah ke Jakarta, pernah dapat penghargaan. Jadi dari situ dia tuh semangat pengen nak belajar. Kadang-kadang aku dewek kewalahan dengan budak-budak ini. Kadang dia nak latihan, Kak nih aku nak latihan hari Sabtu jam berapa? Jam 3. Jadi besok nak latihan lagi, laju. Senin juga Kak nih kami nak latihan. Nggak usah lah aja kalau Senin harus sila kamu sekolah. Kita masih tetap harus fokus ke dia ke sekolah. Jadi kumbek kesimpulan baik dia latihan Sabtu Minggu. Sabtu jam 3 mulai sampai jam 5, kemudian hari Minggu juga. Itu juga kalau batal hari Minggu dia ada gawe, malamnya dia nak latihan. Nanti ke hari siang yang tidak ada latihan tadi. Jadi semangat itu yang aku kadang-kadang susah juga mencarinya. Ini kendak dia dewek yang pengen latihan itu baru ada wong 7, jadi nak nambah sikok lagi, nah melok latihan juga. Jadi paling ku target ke yang kecil-kecil ini paling banyak lah wong 10 itu. Kalau lebih dari situ alat yang nak ditabur kati. Wenting Tiuntur jiwo meliput jalan-jalan adi juru taman sambil dijinguk-jinguk Wenting kembang mawar yang lagi mekar. Sedang lemah-lemah berjalan di taman berdreng. Hati tak lupa aman sedang lulus mana di taman berdreng Madukoro. Hei, wah, ada cantik.
Aku Bambang Lesmono, anak Prabu Permadana. Ini Bambang Lesmono yang tak bakal dikalahkan dengan aku. Udah hari ini, jangan ngatur dulu kau. Ayo putri. Baru berjuang, jangan berlari pada berjuang. Semua para ayah sudah berjuang. Kayak kita anak bakal pemimpin juga berjuang. Ngapa banget lari? Tolong. Dewi berjuang, jangan malu-malu kau Dewi berjuang. Apakah kita juga di pelabuhan? Lebih baik ini baik Dewi berjuang kepada kau. Awang-awang Raden Gatot Koco, ada Dungunyo, ada yang mekik-mekik, ada yang mekik-mekik di Taman Putra Madukoro, ada para oleh Raden Gatot Koco di Taman Putra. Bambang Lesmono, siapa yang kedua tadi ngomong kemana lawan Bambang Lesmono, ini Raden Gatot Koco. Apa boleh kau masuk di Taman Putra? Anak baru yang bertemu. Rupanya kau Gatot Koco. Ayo, aku tak takut kau Raden Gatot Koco. Mari kau. Iyo, biadakah kau bukan kau aku tahan ini kau Raden Gatot Koco. Tak nanti aku ancaman kau Bambang Lesmono. Kalau pesan laut yang kedua. Bambang Lesmono, menuju tahu kanjeng Bambang Putrati Bambang Lesmono.
gato kocok abang Bambang Lesmono ada kompak konsentrasi balik ke Hasino konsentrasi masuk orang gato kocok konsentrasi ayo orang gato kocok ada di belakang mana aku nak walet keponakan kau tidak kau rasa injak keponakan aku aku hanya untuk kocok aku mempertahankan angkat martabat Tuhan ketemu ayah sudah diinjak oleh Bambang Lesmono lebih tahu jatuh dadaku ini harus tetap saudara asal tahu ada jatuh foto nah ini jatuhku kalau ada jatuh foto coba kanjeng paman kemana kanjeng paman coba di belakang di depan dan di depan coba di belakang terus aku nak untuk halus, aku nak untuk pelajaran dengan Bambang Lesmono. Gatot Koco, aku dulunya kawanan ini. Lesmono itu misal kau dulu, mindu kau. Ayo, tapi pandangan misal kamu mindu, asal itu berbuat jahat, karena aku nak untuk halus. Ada tawaran aku dulu. Ayo kawan-kawan, masuk kau kawan-kawan. Nah, kau mantap kau. Jaminan kau kami paman kau pantang. Iya kami paman, majulah kau kami paman. Tak empat aku kami paman. Kamu tak bocor lagi. Kuat juga weh.
Kenapa kau belok lagi? Kanjeng paman, asalkan kempandang Alimang Sakti, acung rasakan apa pulang ini. Sekolah. Ajian Bojong Mukti Adi gosong olahraga dan kata-kata dengan ajian Bojong Mukti Jursasano. Alam tunggu seluang ada untuk bocor punya untuk berjiwa. Indo dari perjiwa Howeng dan nabi Pemengles mono anak nganggu kau dari perjiwa Kando Kulo mana tahu Kando Tumpak-tumpak di taman putra niki termasuk Pemengles mono nabi mulonyo Pemengles mono rawu ke negeri Manukoro niki dari perjiwa tindukan tercinta iya Kando langsung kedatangan Pemengles mono Kanjeng Paman Sangkuni Kanjeng El Burbudana anak melamar kulo nanti kami dengan Pemengles mono dapat sampai dulu aku dicengkel kau aku nanti kawin ke dengan dia tadi kan yang rumah kulo Raden Arjuna sudah nerimo mantan kamu gak baca itu aduh ada baca kanjeng Romo Raden Tinoko gak baca maniku aduh iya kanjeng tapi kalau mana deh kamu menerima apa iya lamaran dari Prabu Bardana untuk kau aku dapat nama karena ini keputusan Kanjeng Romo jadi ikutin gua
Ay kurang ajar. Wah itu hubungan kita selama ini kau ucap-ucap ke bahaya Dewi Perjiwa. Almakul Raden Gatot Koco. Angka panasan benar bahwa Dewi Perjiwa tunangannya adakah dikawinkan dengan Bambang Lesmono. Amangat di alam-alam Raden Gatot Koco. Wah! Sampun ngamuk di awang-awang Raden Gatot Koco. Putus harapan Raden Gatot Koco akan membuang dan bercintanya bakal menikah dengan orang lain. Rasa frustasi tidak gaya hidup lagi Raden Gatot Koco. Pengen membunuh diri. Dia berpikir percuma baik jadi orang baik. Halangan rintangannya jadi bentuk negeri pendawa sangat berat. Pengen melaksanakan buka topengnya lagi. Anak mau jadi yang jahat buka topengnya dan menjadi kenyawaan dirinya. Raksasa baik semua sebagai bandang cabang tutuko tumpah-tumpah berbarak oleh Dewi Perjiwa Raden Gatot Koco. Kando, Kando, jangan maliki Kando. Dewi Perjiwa, kalau aku tidak berkawin dengan kau, kalau aku tidak berhidup berumah tangga dengan kau Dewi Perjiwa, lebih baik aku mati Dewi Perjiwa. Kando, jangan maliki Kando. Kalau cuma pengen muji cinta Kando, sampai di mana cinta Kando dengan kudu Kando benar-benar kembali. Iya Kando. Tadi omongan dari Dewi Perjiwa itu Kando, kalau cuma pengen muji baik Kando. Mangko Raden Gatot Koco adik itu oleh Dewi Perjiwa bahwa omongan dia setuju dengan Bambang Lesmono. Cuma nak uji sampai di mana cinta Raden Gatot Koco dengan dia. Sebelum berpelukan Raden Gatot Koco dengan Dewi Perjiwa tumpah-tumpah masuk Raden Arjuna di tangan Bretrai. Bambang Gatot Koco, ada yang mana kau ada di tangan putra ini? Kanjeng Romo, sabar dulu Kanjeng Romo. Udah, mundur kau. Jangan dengan betina udah pacak separah-parahan musim itu. Kamu tuh bukan mundur. Mundur kau Dewi Perjiwa. Raden Gatot Koco, aku menunggu kau masuk ke negeri Madokoro ini. Nama anak aku Dewi Perjiwa sudah dikantongkan, anak dikawinkan dengan Bambang Lesmono. Dengan baik kau balik, tapi kencing sepalan. Ini kau ini. Dewi Perjiwa, aku mengambil pelajaran di negara Gatot Koco. Hamba ini atau pelajaran yang dulu akan Dewi Perjiwa. Mundur kau, tadi dulu.
Baiklah kau. Ayah suruh orang itu foto, anak dilawan, awal dulu, ayah dilawan, rasanya pecah, dia lemah niat. Ayo, orang dari foto, lawan aku ini kandung paman, Raden Arjuna, sampai di mana kesaksian kau, Raden Arjuna, ada tiga oleh Raden Arjuna, Raden dari foto. Kanjeng paman, apa dulu kanjeng paman? Hari ini tadi sahabat-sahabat, kau nak untuk pelajaran, atau kurang ajar, mainlah aku pelajaran dari kanjeng Romomu, kakakku Raden Arjuna Putra, lihat kanjeng paman. Ayo, jangan berani kau, lihat kanjeng paman, jangan. Masuk ke dalam batu foto. Anak lari dari batu foto. Ada sekali orang Arjuna. Ada tarik orang Arjuna ke bawah dari batu foto. Kanjeng paman, aku tidak akan melawan kanjeng paman. Tidak. Kau nak tunjuk pelajaran Raden Arjuna, Raden Gatot Kaca. Ini kanjeng paman. Ayo. Tentang kau pasak terbang, kau nak lari ini kanjeng paman. Sudah tahu, saya baru ilmu kau, Raden Gatot Kaca. Dengan si Garing dan si Putu yang sudah mumpuni kanjeng pamannya Raden Arjuna mengkodo guncang-guncang supaya perut dengan si Garing caturan di Garing pakel. Lemaknya nuh yang dua bawah di lemaknya santai baik itu. Ialah bos-bos itu begitu. Nyobek kan. Kalau mentang-mentang kau bisa tunggu cepet, jalan cepetnya. Di jalan tuh, nanti ada tahan lagi. Kau lemah besar tinggi masih bujangan akhirnya dua bangkongnya. Pitro masih malam pula kawan. Hatur jangan itu undang tuh atur undang tuh kita nggak se Palembang karena kita tinggal di Palembang. Kalau aku undang kau tuh main itu bro.
Nah, masih ikut main jawabannya tuh. Saat dia menurut bro, kulo kakak ngabuk kulo kak cek aku mengitu halus sedikit ngomongan tuh ya, tentang kita berbaju ini lagi nak ngomong kasar dulu, kita ngomong berdua kasar nih. Kalau baca ngomong tuh halus juga kita nih. Itu kak cek, itu dia lah baca lagu sih gitu baik, yang ngomong cewek halus tuh. Kita nih apa ada yang baik ngomong, jadi tak bersaru dino. Kau nih. Jadi kalau bawa-bawa main, kita tak ramah itu harus dijaga juga. Jangan sampai kita mentang-mentang orang salut ngomong ada benar pula, tingkah laku ada benar pula, mana tuh nih, tak ketinggalan lagi. Masuk, iya benar, urusan kita, siapa nak marah dengan kita nih orang baik, langsung lepas. Nak marah mana, kita nak tidur, nak ngulang lempang di rumah, nak apa, siapa nak marah. Iya, malah lempang lah kau. Kalau kau lagi sudah bini, sudah lama kayak mana? Coba pikirlah kau ngulang lempang baik kendaraan kau. Oh, ada baik rezeki itu. Dia aku ngulang lempang datang dari duit. Nah, kau kayaknya ngulang kau nih. Udah ada cewek. Oh, nak nguyu lemah baik. Mengira nanti nak nguyu dulu. Nak makan macam apa dia? Nah itu lah kau tunggu pikir begawi, ngejut. Cari nak rokok untuk kau dewe. Halo, kau nak minta lah rokok. Kau tak bantu pencarian. Banyak kawan coy. Kawan galau aku di jalan sini. Datang ke sini rokok sebatang, datang sini rokok sebatang. Datang tahu lah. Dia lagi bujangan, tak katik. Kalau asal tanggungan. Dari TV mana? Jadi semak kaget kalau begini cobalah. Pokok makan minum kau cukup, tapi anak ini kau kan dia nak hidup makan, nak hidup minum, suruh cari dewe, ibu seni itu wanita kari, wanita kari. Saya ingin pegawai, apa dah ini kau yang pegawai di rumah. Ada bayi yang itu tak dalam itu juga, jangan ngomong tak dalam. Padahal orang lantang itu orang buat masuk nih, yang kalau dua jualan, jangan buka nasi jadi malah dalam kau, dah cak mana lagi buat kau terus pulang kau tiga-tiganya orang itu malah jadi. Maaf kami padahal. Jadi ngapa kita di sini? Nonton dulu, jangan perlu di sini. Itu nih, terima kasih juga dengan dinas kebudayaan itu sudah 10 tahun kita yang kulit Lembang ini sudah syuting untuk apa ini aku dia bukan dokumentasi iya ngomong dokumentasi saya apalah makanya mulut tuh biasa kematu Quran ngaji semayang bacaan ayat suci Al-Quran itu biasa di mulut jadi ngomong lancar ini kayak ngomong kau tahu terus ngomong calon mana lancar ngomong. Terima kasih juga dengan bapak-bapak sudah malam-malam datang ke sini ke tempat kita ini dengan susah payah nyuting gitu walaupun dengan apa adanya rasa panas, rasa dingin, rasa di dunia ini atau musim panas, tak hujan-hujan itu cak tadi ada hujan tapi tidak ada dingin, tak panas. Ya sudah, itu kita ucap terima kasih juga. Apa? Aku tahu, itu semua aku tidak kenal. Pada tahu kau ketemu? Iya. Aku ini biasa membeli di Manila, ada kemana-mana, cek. Tahu-tahu pasien, gambar aku ada di mana-mana, masa umumnya, gambar aku ada di situ, gambar aku di situ. Itulah kawinnya dari Tuhan tuh, walaupun kita mendek, jadi terima kasih juga kau tuh dengan Tuhan, jangan semayang pulo. Kacau, nak ceramah wae. Kita ingin gusti kita dari ngapo di situ nah. Raden Gatot Kaca dari ngapo disiksa oleh Gusti Raden Arjuna itu. Maka Raden Sigaren dengan si Petru, ahli Gustino di Madukoro, dibunuh oleh si Petru, Raden Gatot Kaca, dibunuh oleh Raden Arjuna, para si Petru Raden Arjuna. Itu kita.
Aku si itu Ablahi si itu Ablahi terjadi pati melapor ke anak orang Gatot Kaca atas masalah orang Arjuna. Ablahi terjadi pati si itu. Aku campur di Kadipaten Jodipati. Awal dulu, awal kedatangan tamu. Kedatangan tamu. Aku bersama. Amal itu bincang-bincang, amal itu ngomong. Ada yang terkocok dengan kokos semat. Tumpah-tumpah, masuk segitu. Kawan besar, kawan besar. Itu apa tahu nih datang nah ini mengas mainan kau nih itu kawan dulu kawan kawan apa dia yang gawat itu ngomong dulu hilang dulu mengas kau tuh jangan itu ngomong dengan orang tua ngomong dengan Gusti Prabu Gusti Welkudoro. Ada tuh main Gusti anu Gusti anu laporan aku itu Gusti mengas aku ayo aku tahu kau mengas saya tahu bukan maksud belum bersancang aku ini kau ditanya ngapu-ngapu kau baru iya Gusti baik Gusti anak kami Raden Gatot iya nak ngapu Raden Gatot disiksa oleh pasti Arjuna dia lah dia nyiksa ini Pak, memang aku mungkin lagi latihan dia tuh. Gustinya waktu dia tahu melawai, ya telah tutup pelajaran untuk Raden Gatot. Mungkin tunggu Raden Arjuna lagi ngajari ilmu kanuragan untuk anakku Anggur itu asal terang para tamu lagi cari lagi harusnya dijaga bekerja itu yang bisa saya nih yang berdawa kena mati kota semat mata di keputusan kota semat Gusti asal bodoh asal itu ada jimat oleh Gusti apa yang dia mengkawai seperti amang korali itu bodoh aku dimasukkan oleh kokos sama agar angkat ke Mangkoro anu mengambil
Raden Arjuna akan menyisai anaknya Werkudara berangkat oleh Werkudara ke Madakara. Mengapa kulikan? Mengapa ini? Kau kacau itu. Raden dia tahu kita disiksainya sudah meninggal dulu. Aduh, nasib. Cepat. Jangan berdua Gusti. Cepat. Masuk ke dalam